Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang berisikan Muhammad Rifalri, Prido Paujan, Fatur Rahman, dan Fikri Paujan akan menjelaskan keberagaman budaya di Indonesia, antara lain suku, tari adat, rumah adat yang dari berbagai 5 provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Bali. Yang pertama ada Jawa Barat. Di Jawa Barat ada suku Sunda. Suku Sunda adalah bahasa dan budayanya. Orang Sunda dikenal memiliki sifat optimis, ramah, sopan, riang, dan bersahaja. Orang Portugis mencatat dalam Sume Oriental bahwa orang Sunda bersifat jujur dan pemberani. Orang Sunda juga adalah suku bangsa pertama yang melakukan hubungan diplomatik secara sejajar dan dengan bangsa lain. Yang kedua ada rumah adat. Rumah adat di sini ada saung ranggon, adalah bangunan adat yang digunakan untuk menunggu padi atau palawija lainnya saat akan panen. Karena itu, saung ranggon dibangun di tengah ladang. Bangunan saung dibuat tinggi sekitar 3-4 meter untuk menghindar serangan hewan buas seperti babi hutan, harimau, dan hewan lainnya yang kala itu banyak berkeliaran. Yang ketiga ada tari adat. Tari adat di sini ada tari Jaipong. Gerak tari Jaipong menceritakan tentang sifat wanita Sunda yang memiliki berbagai kelebihan. Dari gerakan tari Jaipong, penonton dapat melihat gambaran wanita Sunda yang pantang menyerah dan energik, berani, ramah, genit, lincah, mandiri, dan bertanggung jawab, namun tetap santun. Yang kedua ada Jawa Tengah. Yang pertama, suku. Di Jawa Tengah, suku yang dominan adalah suku Jawa dengan beberapa subetnis seperti suku Jawa Tengah, bagian utara, dan selatan. Yang kedua, rumah adat. Rumah adat yang khas di Jawa Tengah adalah rumah joglo yang memiliki arsitektur yang megah dan khas dengan atap limasan dan tiang-tiang utama yang tinggi. Yang ketiga, tari adat. Tari serimpi adalah salah satu tarian tradisional Jawa yang elegan, anggun, dan berasal dari Kerajaan Mataram. Tarian ini biasanya dimainkan oleh sekelompok penari wanita yang memakai busana tradisional Jawa yang indah dan berwarna-warni. Gerakan tarian serimpi melibatkan gerakan-gerakan lemah, gemulai yang menggambarkan keanggunan dan kehalusan. Yang ketiga, Jawa Timur. Yang pertama, suku. Di Jawa Timur, suku yang dominan adalah suku Jawa dengan beberapa subetnis seperti suku Jawa Timuran dan Jawa Osing di daerah Banyuwangi. Yang kedua, rumah adat. Rumah adat yang khas di Jawa Timur adalah rumah joglo yang juga umum ditemui, serta rumah tradisional Madura yang memiliki ciri khas atap berbentuk tumpang tiga. Yang ketiga, tari adat. Tari adat yang terkenal dari Jawa Timur antara lain tari reog Ponorogo, tari gandrung Banyuwangi, dan tari beskalan. DKI Jakarta. Di DKI Jakarta ada suku Betawi. Betawi adalah suku bangsa yang berdiam di wilayah DKI Jakarta dan wilayah sekitarnya yang termasuk wilayah Provinsi Jawa Barat. Suku bangsa ini biasa pula disebut orang Betawi, Melayu Betawi, atau orang Jakarta, atau Jakarte menurut logat setempat. Yang kedua ada rumah adat. Rumah adat suku Betawi ini lebih dikenal dengan nama rumah Bapang. Rumah ini disebut dengan rumah kebaya dikarenakan atapnya mirip dengan pelana yang dilipat, dan jika dilihat dari sisi samping terlihat mirip lipatan kebaya. Ketiga ada tari adat. Tari adat DKI Jakarta antara lain ada tari Tanjidor, adalah tarian tradisional Betawi yang berasal dari Jakarta. Tarian ini biasanya ditampilkan dalam acara-acara perayaan seperti pernikahan, khitanan, atau festival budaya. Tari Tanjidor melibatkan gerakan yang dinamis dan ceria disertai dengan irama musik yang energik. 5. Bali. Yang pertama, suku. Selain suku Aga yang ada di Bali, ada pula suku Bali Majapahit.
Suku ini berasal dari pendatang Jawa yang sebagian besar tinggal di Pulau Bali, khususnya berada di dataran rendah. Yang kedua, rumah adat. Rumah adat yang khas di Bali adalah rumah balek, yang memiliki arsitektur terbuka dengan atap jerami dan tiang-tiang kayu. Rumah adat lainnya adalah rumah joglo yang juga umum ditemui di beberapa daerah di Bali. Yang ketiga, tari adat. Tari barong adalah tarian tradisional Bali yang menggambarkan pertarungan antara kebaikan barong dan kejahatan rangda. Barong biasanya digambarkan sebagai hewan mitologis yang menyerupai singa atau babi dengan wajah yang tersenyum, sedangkan rangda digambarkan sebagai sosok wanita tua dengan rambut panjang dan ekspresi menyeramkan. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika presentasi kurang sempurna, karena yang sempurna hanyalah kita yang dulu pernah bersama. Waalaikumsalam. Bye. Dadah ibu, love you, anjay.